Dan hadirin berbahagia, hari ini adalah waktunya kita menyimak dan berdiskusi seperti apa konsep pembangunan kebudayaan yang dilakukan di level nasional, kemudian bagaimana turunan konsep pembangunan kebudayaan yang tepat untuk Provinsi Aceh dalam kuliah umum oleh Dirjen Kebudayaan. Kita sambut dan berbahagia dengan tepuk tangan Bapak Hilmar Farid PhD, didampingi oleh Rektor Universitas Syakuala sebagai moderator. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, alhamdulillah di hadapan kita, di depan kita ini sudah hadir Bapak Hilmar Farid, Bapak Dirjen Kebudayaan yang akan menyampaikan kuliah umum ataupun stadium general. Ini mungkin tidak ada sambutan langsung dari Pak Dirjen, mungkin langsung aja nanti Pak ya, izin Pak ya. Tapi sebelum kita persilakan beliau, ada baiknya kita perkenalkan secara singkat ya tentang beliau. Beliau menjabat sebagai Dirjen, Direktur Jenderal Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak tahun 2015. Jadi sudah 2 periode kabinet ya. Mendampingi menteri dan mendampingi presiden ya. Ya, selamat nih Pak, tidak banyak yang bisa seperti ini. Kemudian beliau menyelesaikan sarjana tahun 93 pada jurusan sejarah di Universitas Indonesia. Ya, tepuk tangan ya. Kemudian S3 ataupun PhD di 2014, ini tepat sebelum menjadi dirjen ya, di NUS, National University of Singapore. Ya, selamat Pak ya. Kemudian juga dari pengalaman profesional, beliau merupakan dosen, ya, dosen juga ya, seperti kita sebagian di sini, pada Institut Kesenian Jakarta, IKJ ya. Kemudian juga menjadi dosen di Universitas Indonesia, khususnya di Fakultas Ilmu Budaya. Dan sejak 2015 menjadi dirjen dan beberapa posisi lain sebagai Dewan Pengawas dan Komisaris ya di beberapa perusahaan. Saya kira ini biodata singkat dari beliau. Mungkin kalau ada hal-hal yang lain nanti bisa Pak Dirjen sampaikan ya. Ya, saya yakin ini kita tidak hanya mendengarkan kuliah umum, tapi juga mungkin motivasi-motivasi Pak. Ini karena kita banyak mahasiswa, ya motivasi untuk sukses, ya motivasi juga untuk sama-sama kita lestarikan budaya Aceh terutama. Untuk ini waktu dan tempat kami silakan Pak Dirjen. Ini bebas Pak, mau di sini boleh di sana Pak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Syakuala, Prof. Mapan, dan juga seluruh jajaran Sivitas Akademika dan para rektor yang hadir pada kesempatan ini dan tentu yang kita banggakan, teman-teman mahasiswa. Pertama-tama terima kasih undangannya untuk berbicara di forum ini, dan seperti tadi disampaikan ini memang satu rangkaian sedianya nanti berkeliling ke beberapa kampus, dan ini juga semacam bentuk pertanggungjawaban setelah sekian lama ada di dalam posisi ini, membagi pandangan dan juga pengalaman serta juga rencana-rencana pembangunan di bidang kebudayaan ke depan. Dan dalam kesempatan ini saya ingin memperluas pembicaraan kita. Biasanya kalau berbicara tentang kebudayaan yang spontan terpikir di benak kita mungkin adalah seni pertunjukan, ya, seni visual, ya, sastra dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa sebetulnya
kebudayaan itu tumbuh karena ada interaksi manusia dengan alam dan dengan sesamanya. Jadi sebetulnya lingkup atau rumah dari tumbuhnya kebudayaan itu tidak lain adalah alam itu sendiri. Dan dalam kesempatan ini, karena juga yang hadir saya kira Bapak Ibu, para pengajar dan teman-teman mahasiswa dari berbagai bidang studi, jadi ingin memperluas sedikit diskusinya, berbicara mengenai bagaimana kita memajukan kebudayaan di sebuah negeri seperti Indonesia ini yang memiliki keanekaragaman hayati yang juga luar biasa. Ya, jadi itu adalah lingkup pembicaraannya. Dan boleh lanjut, kalau kita perhatikan bisa di slide berikut. Kalau kita perhatikan sekarang ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang cukup komprehensif, ya, mengelola atau membuat kita bisa mengelola kekayaan budaya. Ya, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dengan semua regulasi turunannya. Dan ini kurang lebih memberi kisi-kisi, ya, apa yang sebetulnya ditangani di bidang kebudayaan itu. Kita sambil menunggu slide bisa ditampilkan yang berikut. Nah, di samping itu kisi-kisi tentu ada juga arah kebijakan ke depan gitu ya. Jadi ada rencana-rencana pembangunan seperti Bapak Ibu ketahui, baik yang sifatnya jangka panjang 20 tahun, yang sifatnya jangka menengah 5 tahun, dan seterusnya, baik di pusat maupun di daerah. Jadi ini adalah kerangka kebijakan yang kita miliki. Nah, tentu tantangan kita ya, di dalam membangun di bidang kebudayaan senantiasa adalah bagaimana rencana-rencana yang baik ini menjawab tantangan nyata yang ada di dalam masyarakat kita hari ini. Ya, dan ini saya kira memerlukan kecermatan dari kita untuk memahami, menganalisis apa sebetulnya yang menjadi tantangan kita hari ini. Bisa di slide ini kita lihat ya, bahwa tantangan yang besar itu seperti disampaikan di dalam laporan pembangunan manusia dari lembaga yang namanya UNDP, ya, United Nations Development Program. Pada tahun 2021-2022 mengeluarkan sebuah laporan dan meringkas problem kita hari ini ada 3. Satu, ya, perubahan yang terjadi pada planet kita, bumi kita ini karena iklim. Ya. Dan ini persoalan yang saya kira sangat serius. Ya, saya kira di Aceh juga sudah sangat-sangat dirasakan, baik itu yang namanya permukaan air laut naik, ya, kemudian hujan curahnya yang berubah-ubah, panas berkepanjangan, kemarau, kadang-kadang gagal panen, banjir dan seterusnya. Ya, itu adalah kenyataan hidup kita hari ini, bahwa bumi kita mengalami perubahan yang sangat fundamental atau sangat mendasar. Kalau Bapak Ibu ingat, ini mungkin yang kuliah di MIPA tahu persis bahwa waktu geologis dibagi, ya, yang pertama terakhir kita yang namanya Holosin, dan sekarang kita memasuki satu masa di mana untuk pertama kalinya di dalam sejarah bumi kita yang umurnya 4,5 miliar tahun ini, ya, yang namanya iklim dipengaruhi oleh perbuatan manusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi yang begitu panjang. Sebelumnya manusia itu bukan faktor, tapi sejak 12.000 tahun terakhir dengan tumbuhnya pertanian, kemudian industri, kemudian pembangunan seperti kita alami sekarang ini, bumi kita iklimnya dipengaruhi oleh perbuatan kita. Ya, jadi kalau sekarang ditanya kenapa jadi panas, kenapa jadi dingin, kenapa jadi banjir, kenapa jadi ini, kenapa jadi itu, kita juga punya andil di dalamnya. Itu adalah kenyataan kita dan salah satu sumber masalah yang pertama. Sumber masalah kedua adalah transformasi sosial yang begitu cepat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu, teman-teman mungkin akrab dengan istilah disrupsi. Disrupsi karena teknologi. Ya. Dan itu perubahan sosial transformasi sosial yang saya kira berlangsung dengan sangat cepat dan bisa kita amati di dalam ruangan ini. Ada beberapa generasi usia yang ada di sini, mungkin 2 generasi antara anak dengan orang tua, yang kebiasaannya, ya, yang kesehariannya berurusan dengan yang namanya teknologi ini cukup berbeda.
Ya. Anak-anak sekarang tumbuh istilahnya sudah menjadi digital native. Ya, terlahir sudah dengan teknologi ini, sudah akrab sejak awal, sudah memahami bagaimana cara bekerjanya dan bahkan tidak bisa lepas dari ini. Sangat menyedihkan kita lihat ada beberapa video di media sosial yang beredar bagaimana anak-anak yang kecanduan pegang gadget ini ketika dipisahkan dari gadget ini kemudian seperti tantrum, ya nggak bisa mengendalikan diri. Ya, mereka sudah lahir dengan ini, ketika diputus itu seperti memutus bagian tubuhnya gitu. Sebegitu lekatnya dia dengan teknologi itu. Dan ini adalah soal. Kenapa jadi soal? Karena secara sosial implikasinya di dalam masyarakat kita luar biasa. Misalnya menurunnya tingkat atau rentang perhatian, attention span di dalam keseharian kita. Ya, nggak betah membaca, jangankan membaca, nggak betah nonton video panjang. Ya, nonton video itu cuma bisa yang pendek-pendek. Jadi rentang perhatiannya itu semakin lama semakin kecil. Ya. Dan itu adalah pengaruh atau transformasi sosial yang kita rasakan. Hal ketiga yang dicatat oleh laporan UNDP ini adalah konflik yang semakin meluas di mana-mana. Ya, Bapak Ibu tentu mengikuti apa yang terjadi di Ukraina, Rusia, Gaza, Palestina, dan seterusnya. Dan saat ini menurut laporan dari lembaga-lembaga internasional ada sekitar 110 konflik bersenjata yang aktif di seluruh dunia. Ya. Nah, kombinasi dari ketiga hal ini menciptakan satu yang mereka sebut kompleks ketidakpastian baru. Hidup kita ini sudah nggak pasti, ya, nggak tahu apakah lulus kuliah nanti dapat kerja atau tidak, ya. Apa bidang kerjaannya, kadang-kadang apa yang dipelajari dengan apa bidang pekerjaannya sama sekali berbeda dan seterusnya. Penuh ketidakpastian. Saat ini ketidakpastian itu menjadi semakin mendalam. Mengapa? Karena misalnya soal pangan. Ya. Semula kita makan tinggal beli di warung atau ada orang tua yang masak di rumah atau masak sendiri dan seterusnya. Karena persediaan pangannya cukup aman. Saat ini dengan perubahan iklim untuk banyak orang di dunia ini, ya persediaan pangan itu menjadi tidak pasti. Ditambah lagi adanya disrupsi, ditambah lagi adanya konflik bersenjata yang menghentikan aliran barang dan jasa secara sangat signifikan. Dan ini menciptakan satu suasana ketidakpastian yang sangat mendalam. Ya, jadi ini adalah potret dari situasi hidup kita hari ini. Ya, kita masing-masing merasakannya dengan level tingkat intensitas yang berbeda-beda, tentu sesuai dengan kondisi sosial kita masing-masing. Tetapi secara umum ini adalah gambarannya. Nah, melihat keadaan seperti itu atau kondisi seperti ini, maka timbul pertanyaan, lantas mesti bikin apa? Apa yang mestinya dilakukan? Bagaimana kita bisa keluar dari problem ini? Bagaimana kita bisa mengatasi ketidakpastian ini? Dan pelajaran yang paling berharga dari sejarah yang bisa kita tarik untuk mengatasi problem seperti ini, bersandarlah pada kekuatanmu yang nyata. Ya. Jangan bermimpi membangun sesuatu di luar kemampuan, tetapi bersandarlah pada kemampuan yang ada. Bersandarlah pada aset yang kamu miliki, bukan pada aset yang dibayangkan ada di tempat lain. Dan aset terbesar dari Indonesia, boleh slide berikut, adalah yang kita sebut keanekaragaman biokultural. Ya, keanekaragaman biokultural. Dan keanekaragaman biokultural ini adalah pertemuan antara keanekaragaman hayati atau keanekaragaman biokultural biologis, ya, biodiversity, dengan keanekaragaman budaya atau cultural diversity. Sekarang digabung istilahnya itu adalah biocultural diversity atau keanekaragaman biokultural. Indonesia adalah satu dari 3 wilayah di dunia ini yang memiliki keanekaragaman biokultural tertinggi di dunia. Ya, kedua ada di Afrika,
ketiga ada di Amerika Latin di hutan Amazon. Ya, kawasan itu adalah keanekaragaman biokultural. 3 ini adalah yang terbesar, Indonesia salah satunya. Dan kalau ditanya, inilah sebenarnya modal, aset, kekayaan kita yang paling luar biasa. Tapi nanti kita saksikan, kita lihat bahwa belum sepenuhnya kita gunakan dengan bijak, belum kita gunakan secara optimal, sehingga kadang-kadang saya suka mengibaratkan kita ini duduk di atas kekayaan, ya, tidak memanfaatkan kekayaan itu dan sibuk mencari kekayaan di tempat lain. Itu potret kita hari ini. Dan mengapa begitu? Karena kebudayaan. Ya, jadi ada sambungannya nanti dengan urusan kebudayaan. Bisa lanjut? Di slide berikut, nah kalau digambarkan di Aceh, ya, ada biocultural diversity. Saya tidak perlu menggarami laut dengan mengatakan bahwa Lauser itu adalah salah satu tempat, ya, atau sekarang dibilang tempat terakhir di dunia, ya, di mana hutan tropis itu masih menjadi rumah bagi orang hutan, bagi satwa langka, ya, bagi banyak tanaman endemik secara bersamaan, ya, dan masih relatif terjaga dengan baik. Ya, ada problem illegal logging, ada banyak problem yang sekarang ini mulai merambah ke hutan Lauser itu, tapi ekosistemnya praktis masih intact. Sama halnya dengan ekosistem mangrove di Aceh ini sekitar 21.000 hektar. Ya. Sama halnya dengan juga beberapa dataran rendah di bagian tengah gitu yang juga menjadi rumah bagi biodiversity yang luar biasa. Ini modal. Ya, ini kekayaan yang jelas ada di depan mata kita. Dan ketika kita berbicara tentang biocultural diversity, maka yang namanya alam tidak terpisah dari budayanya. Ya. Dan Bapak Ibu perhatikan, kalau pengelolaan kekayaan ini ditangani, ya, kita akan mendapat banyak sekali. Ya, misalnya Bapak Ibu yang akrab dengan istilah bioprospecting, gitu ya, kita melihat sumber daya genetik yang ada di hutan itu. Ya. Dan kemudian bisa dikembangkan untuk berbagai macam keperluan, farmakologi, pangan, obat-obatan, kesehatan, dan seterusnya. Sama halnya kita lihat ada bahan aktif alaminya juga, ya, bisa menjadi ekowisata dan seterusnya. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu teman-teman bertanya, ini apa hubungannya dengan kebudayaan? Ya, karena ini urusannya biasanya urusan orang kehutanan, orang biologi, ya, orang-orang yang studinya ilmu alam, ya, sains, dan seterusnya. Nah, ini penting sekali dan saya kira perlu digarisbawahi, ya, bahwa pengetahuan mengenai alam itu bersumber dari masyarakat yang hidup di dalam alam itu turun-temurun, dan mereka membentuk pengetahuan yang menjadi bagian dari kebudayaannya. Ya. Nah, ini hal yang jangan pernah dilupakan, bahwa pengetahuan yang muncul dari masyarakat yang hidup di dalam ekosistem itu adalah kekayaan budaya dan kekayaan intelektual yang luar biasa. Masalah kita adalah kita membelakangi pengetahuan itu. Kadang-kadang bahkan di dalam sistem pengetahuan modern, pengetahuan yang lokal ini, pengetahuan yang berasal dari masyarakat ini dianggap kurang, dianggap rendah, dianggap sekunder, diabaikan, ya. Dan itu adalah problem besar, karena sesungguhnya dia adalah kekayaan, tapi sikap kita pada umumnya justru menjauh dari sumber kekayaan ini. Dan kalau diperhatikan, biasanya kita lihat di dalam industri farmasi, 25% dari produk farmasi itu kalau ditelusuri asal-usulnya adalah pengetahuan masyarakat lokal mengenai tanaman. Ya, dan ini real, ini pembuktian saintifik, bukan riset saya, ini adalah kebenaran yang dipegang di dalam industri farmasi selama puluhan tahun. Dan kalau kita perhatikan, ini berlaku juga untuk banyak sumber pangan, berlaku juga untuk bidang-bidang lain yang sekarang berkembang dengan sangat pesat. Boleh di slide berikut. Ya, berkembang di dalam satu ekonomi yang tumbuhnya sangat cepat, yang namanya ekonomi wellness. Ekonomi wellness ini sekarang nilai total nilainya sekitar 5,2 triliun US dollar. Ya, terdiri atas berbagai sektor. Ya, bulatan-bulatan itu adalah total value dari wellness ekonomi atau sektor-sektornya. Ya.
Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, yang di sebelah kanan itu adalah kedudukan Indonesia ya, di dalam wellness ekonomi itu. Dan sangat menarik, ya bukan menarik, sebetulnya menyedihkan gitu ya. Tadi kita berbicara bahwa Indonesia adalah negeri dengan keanekaragaman biokultural terbesar di dunia, 1 dari 3 ya. Punya segalanya untuk menjadi pemain utama di dalam wellness ekonomi ini. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan detail-detailnya di sebelah kanan mungkin nggak begitu kelihatan ya. Kita ini di tingkat dunia urutan 22 untuk bidang-bidang tertentu. Ada yang kita di urutan 45, ada yang kita di urutan 52 dan seterusnya. Pertanyaan besarnya Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana mungkin sebuah negeri dengan keanekaragaman biokultural yang begitu hebat, 1 dari 3 yang terbesar di seluruh dunia ya, tiba-tiba ketika bicara tentang pengelolaan kekayaan biokultural itu ada di urutan 52. Apa penjelasannya? Mengapa bisa begitu? Ya, dan di sini kita berhadapan dengan satu soal yang sangat besar, dan saya kira inti pembicaraan hari ini adalah itu, menjelaskan mengapa itu terjadi dan apa solusinya. Ya. Mengapa itu terjadi? Perjalanan atau pertanyaan yang memerlukan jawaban cukup panjang, tapi terkait dengan sejarah ilmu dan pengetahuan yang berkembang di negara ini. Ya, kita sistem pendidikan modern ya, bersandar pada apa yang diwariskan dari masa sebelumnya, itu masa kolonial. Dan di masa kolonial pengetahuan itu dibentuk lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan kolonial, wajar. Jadi kalau mereka di masa itu melihat negeri kita, ya, mereka hanya melihat lahan, dia nggak paham isinya, dia nggak paham isi hutannya. Dia nggak paham hewan, flora, fauna apa saja yang ada di sana. Belakangan baru mereka tertarik pada hal sifatnya saintifik. Tapi awal mulanya dia melihat sesuai dengan kepentingan ekonominya, itu apa? Perkebunan. Jadi kalau orang Belanda ditanya apa isinya, ya, Hindia Belanda atau Sumatera atau Jawa atau Kalimantan, Sulawesi dan saat itu, ya tempat yang luas untuk bikin tanaman, itu aja. Ya. Dan pengetahuan kita yang kita warisi dari masa itu juga cenderung melihatnya secara sangat sempit. Pengetahuan-pengetahuan lokal yang begitu kaya, ya, yang merupakan warisan budaya tidak ternilai, praktis tidak menjadi bagian dari sistem pengetahuan itu, terpisah, bahkan diabaikan, bahkan disingkirkan dan seterusnya. Jadi itu sejarah pengetahuan yang kita miliki untuk menjelaskan kenapa kita sebagai kekayaan biokultural terbesar, 1 dari 3 yang terbesar di dunia ini, di dalam pengelolaannya berada di urutan yang begitu jauh di bawah. Ya, itu penjelasannya. Nah, sekarang kita coba berbicara mengenai apa yang harus dilakukan. Nah, disinilah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi relevan. Karena amanat dari undang-undang itu lindungi pengetahuan itu, lindungi kekayaan budaya kita. Ya, lindungi semua yang ada di dalam masyarakat yang kira-kira bisa memberi manfaat kepada kita. Ya, dan di sini misalnya Bapak Ibu lihat ya, pelindungan itu dilakukan berdasarkan jenis pengetahuannya. Ya, itu bisa praktek pertanian tradisional yang masih hidup di dalam masyarakat kita sampai hari ini, bisa pengobatan, bisa pemanfaatan sumber daya alam, bisa caranya membaca alam, itu semua bentuk pengetahuan. Ya, jenis-jenis pengetahuan yang berkembang dari waktu ke waktu, diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian hilang karena kita tidak lagi mencatat, ya, tidak lagi mempraktekkan, dan kita biasanya berlomba dengan waktu. Ya, berlomba dengan waktu. Kita kehilangan para maestro, mereka yang memiliki pengetahuan itu, ya, dan kita tidak melakukan regenerasi sehingga pelan-pelan terus saja kehilangan. Ya, repositori pengetahuan yang sebenarnya sangat luar biasa dan sangat kita sayangkan. Itu dari segi jenis pengetahuannya, dari segi bentuk pengetahuannya juga bermacam-macam. Dan di sini saya kira relevan sekali ya apa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Balai Pelestarian Kebudayaan, melakukan pencatatan terhadap tradisi lisan, melakukan pencatatan terhadap naskah, ya, prasasti. Ada banyak sekali bentuk-bentuk pengetahuan yang dikumpulkan atau diakumulasi selama berabad-abad di dalam masyarakat Aceh ini, ya.
yang memerlukan perhatian khusus dari kita ya dalam berbagai macam bentuk seperti itu. Kalau di Nusa Tenggara orang tidak menggunakan aksara, ya, jadi jangan berharap di sana menemukan tulisan. Ya, pengetahuan di sana ditransmisikan melalui desain. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan kain milik orang NTT itu sebetulnya itu adalah narasi. Ya. Dan kalau kita melihat ya ada barisan orang pergi ke suatu acara dalam jumlah ratusan menggunakan kain berwarna-warni, bermacam-macam corak, simbol dan seterusnya, itu sebetulnya Bapak Ibu sedang melihat perpustakaan yang berjalan. Isinya pengetahuan semua itu. Ya. Dalam jumlah yang begitu hebat. Problemnya adalah kemampuan kita hari ini untuk membaca simbol-simbol itu. Memahami makna dari semua itu yang sudah sangat menurun atau bahkan boleh dibilang menghilang. Sehingga kita hanya melihat itu sebagai sesuatu yang indah saja. Ya, padahal sebetulnya di dalamnya ada pengetahuan. Sama halnya dengan nyanyian. Di Aceh juga saya kira nyanyian itu tersebar luas di seluruh masyarakat kita dalam bentuk pantun, syair, dan yang isinya juga adalah pengetahuan yang luar biasa. Sedikit dari kita yang memahami maknanya hari ini dan memahami relevansinya bagi kehidupan kita sekarang. Jadi kalau mau ditanya, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa pengetahuan itu kembali kepada kita, sehingga menjadi modal tadi untuk menggerakkan kekayaan biokultural sehingga bisa menjadi basis bagi pembangunan, adalah melindunginya dulu. Ya, itu langkah yang paling mendasar. Dan pelindungan ini tentu tidak hanya mencatat masing-masing, kita perlu apa yang disebut repositori pengetahuan. Ya, di mana pengetahuan yang beragam jenis itu bisa dipertemukan. Bapak di sini, Bapak Ibu di sini, nah ini juga penting sekali di dunia keilmuan kita nih, kita masih sangat-sangat terbagi berdasarkan disiplin ilmu. Susah membayangkan orang ahli filologi ketemu dengan farmakologi. Ya, saat ini pada umumnya orang menganggap itu bidang yang sama sekali berbeda. Satunya di MIPA, satunya di FIB. Ya, susah sekali membayangkan orang linguistik, ahli bahasa itu ya ketemu dengan ahli kimia ya, saat ini ya. Padahal kalau Bapak Ibu bercermin pada masa lalu kita, berbicara pada orang-orang tua kita, bagaimana mereka membentuk pengetahuan di masa lalu, ada unsur linguistiknya, ada unsur kimianya, ada unsur matematikanya pada satu orang. Pengetahuan pada masa itu tidak terbagi-bagi di dalam berbagai disiplin yang tidak berbicara satu sama lain. Orang memahami dunia secara holistik. Ya, dan saya bisa kasih banyak sekali contoh. Kalau Bapak Ibu, teman-teman tahu Noken dari Papua itu, ya, yang bagus. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan cermat, ya mungkin ada teman-teman dari matematika di sini, gitu ya. Itu adalah geometri. Ya. Dan geometrinya cukup canggih karena Noken itu barangnya bisa kecil seperti ini, tapi kalau dimasukkan barang tuh bisa langsung membesar dan muat banyak. Ya. Fisika. Ya. Jadi ada banyak pengetahuan yang sebenarnya mereka miliki, tidak dikodifikasi, diformulasikan seperti kita di dalam sistem pengetahuan modern melakukannya, tetapi pengetahuan itu ada, hidup, berabad-abad. Ya. Saya baru saja kemarin sebetulnya mendengar satu komentar yang sangat menarik dari seorang ahli sains ya, yang mengatakan gitu bahwa ilmu biologi mengalami satu revolusi menurut dia ya. Ilmu biologi saat ini mengalami satu revolusi karena ternyata para ahli sekarang mengakui bahwa tanaman itu ternyata punya perasaan, bisa merasakan kehadiran manusia, bisa merasakan macam-macam, bisa bersikap terhadap itu ya. Sementara kalau kita perhatikan kearifan tradisional dalam masyarakat kita, ya sudah ratusan dan bahkan ribuan tahun itu diketahui, ya bukan sesuatu yang aneh. Ya, jadi ini lagi soal bagaimana pengetahuan dibentuk dan kegunaannya bagi kita hari ini. Nah, jadi langkah pertama adalah pelindungan. Ya, kita memastikan bahwa semuanya tercatat, terdokumentasi dengan baik, terbuka aksesnya sehingga kita hari ini, manusia hari ini bisa mempelajarinya. Saya lanjut. Dan pengembangannya ya.
Jangan dikira kalau misalnya pengetahuan tradisional ya kurang relevan dan seterusnya. Ini adalah image dari orang yang namanya Toyoyo, seorang ahli kimia ya, dari Tiongkok, yang boleh dibilang menemukan bukan karena dia yang menciptakan, tapi menemukan rahasia untuk obat malaria pada tahun 1970-an. Mendapat hadiah Nobel tahun 2015. Yang menarik bukan penemuannya, tapi bagaimana dia menemukan. Ya. Dia menemukan dengan cara pergi ke banyak sekali pengobat tradisional di Tiongkok, bertanya pada mereka, ya, bagaimana sifat dari tanaman itu. Ya. Membaca satu kitab yang usianya 1600 tahun, ya, dan kemudian mempelajari banyak sekali naskah-naskah klasik kedokteran Tiongkok. Semua yang disebut pengetahuan tradisional itu. Basis dia untuk mengambil kesimpulan bagaimana caranya memisahkan essence dari satu tanaman sehingga bisa diisolasi dan dikembangkan menjadi obat. Nah, jadi satu lagi bukti ya, bagaimana sains modern itu bersandar pada pengetahuan yang kita sebut tradisional itu, pada apa yang kita sebut warisan budaya itu. Ya, jadi ini soal relevansinya warisan budaya dalam percakapan kita. Ini hanya satu dari sekian banyak contoh, saya bisa kasih contoh banyak sekali ahli-ahli di dunia ini yang temuannya ya, dalam tanda kutip sebetulnya bersandar pada pengetahuan tradisional. Tapi hal lain saya mau katakan dari pengalaman Toyoyo itu, bahwa pengetahuan tradisional untuk bisa relevan dengan dunia kita sekarang memerlukan bantuan sains dan teknologi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi kerjasama di antara itu mutlak diperlukan sehingga kita bisa menjawab tantangan atau problem yang kita hadapi hari ini. Itu salah satu bentuk pengembangannya. Pengembangan yang lain adalah memperkaya pengetahuan tradisional itu dengan mempertemukan para praktisi dalam berbagai macam forum seperti festival. Ini saya ambil contoh festival yang dilakukan di Peru, di Ekuador, di Amerika Latin, yang mempertemukan banyak sekali orang, kalau di bahasa kita mungkin disebut tabib ya. Tabib, para ahli obat ya, untuk setiap tahun mempertemukan ya, hasil-hasil penelitian mereka di dalam satu forum dan dirayakan ya. Jadi ini juga penting Bapak Ibu, kita cenderung menganggap kalau udah bicara tentang kesehatan, pengobatan, ilmu kimia dan seterusnya itu seperti urusan orang di laboratorium ya. Dalam masyarakat kita enggak, ini diselebrasi ya, ada lagu, ada tarian untuk itu ya, sangat berwarna, ada festival ya, ada kegiatan-kegiatan kebudayaan, karena sejatinya semua yang dilakukan itu adalah bagian dari kebudayaan itu ya. Kita pun di sini ya, ada beberapa Pak Kadis tentu akrab dengan ide ini ya, kita mencoba melalui jalur rempah ya, juga mengembangkan hal yang sama, menyediakan platform untuk terjadinya pertemuan pertukaran pemikiran itu. Apakah di Aceh juga ada? Ya, di Aceh juga ada. Yang di tengah itu ya, tanaman yang disebut tanaman langka ya, oleh Tiongkok sekarang ini dicari, ini endemik ya. Di Aceh, di Tiongkok dicari, digunakan ya. Sayangnya kita belum melakukan pengembangan. Kita belum melakukan riset. Petani memetik langsung menjual pada pengepul membawa ke Tiongkok. Ya, sama halnya kalau kita punya sumber-sumber daya alam itu, yang namanya tambang, yang namanya segala macam itu, pergi tanpa pernah diolah di sini. Pengetahuannya ya, tidak berkembang. Padahal orang Tiongkok ini nggak akan pernah tahu tanaman itu kalau tidak ada orang kampung yang lebih dulu mengenalnya kan. Nah ini problem yang saya mau bilang gitu, bahwa pengetahuannya, biokulturalnya ada di kita. Kita punya segalanya, tapi kita tidak menggunakan kekayaan pengetahuan itu, cukup mengambil tanamannya untuk kemudian dijual murah. Kalau saya nggak keliru sekitar 60.000 ya, satuan harganya. Sementara begitu dijual di sana jadikan kapsul ya, itu harganya itu bisa langsung berlipat-lipat ya. Dan ini kita alami untuk banyak sekali produk-produk lokal kita yang tidak dikelola dengan baik, tidak dikembangkan, tidak menggunakan sains teknologi gitu ya, untuk menjadikannya produk yang lebih itu. Bahannya tersedia, bahkan kita punya kitab-kitab
Kitab Bustanul Salatin, bagian ketujuhnya akan mengenai pengobatan. Ya, tapi saya coba periksa gitu, berapa banyak dari kita yang coba mengembangkan pengetahuan itu menjadi basis ya bagi wellness ekonomi, ya tipis sekali. Berapa banyak dari kita ya melakukan studi-studi yang saya kira bagus sekali, ada studi tentang pengobatan tradisional Aceh, ya. Satu buku ya untuk negeri sekaya Aceh ini gitu ya, dengan ekosistem begitu luar biasa, satu buku itu terlalu sedikit. Kita bahkan perlu ensiklopedi untuk itu, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi saya bisa gambarkan ya bahwa potensi yang kita miliki luar biasa. Mangrove, Bapak Ibu, ya, 21.000 hektar. Studinya Bank Dunia, bukan studi saya. Ya, studi Bank Dunia mengatakan pengelolaan mangrove secara lestari, artinya berdasarkan pengetahuan lokal. Ya, tidak diambil berlebihan kemudian rusak, tapi secara lestari, yieldnya, hasilnya itu 15.000 US dollar per hektar per tahun. Kita punya 21.000 hektar. Ya. Kalau Bapak Ibu sekarang bayangkan dengan kurs 15.000, kita dapat 4,5 triliun rupiah dari mangrove saja. Ya. Kenapa kita nggak mengarah ke sana? Kenapa PAD di Aceh ini tidak sampai 1 triliun? Ya karena kita belum menggunakan apa yang sejatinya merupakan kekayaan kita yang luar biasa. Ya, masih sibuk mencari kekayaan di tempat lain. Itu yang saya selalu suka bilang gitu ya. Kita duduk di atas kekayaan yang luar biasa, berbentuk pengetahuan dan alam. Ya, tidak mempedulikan, mengabaikan bahkan, dan sayangnya kadang-kadang malah merusak. Ya. Dan kemudian sibuk mencari kekayaan tempat lain, mengeluh bahwa kita kurang. Sementara apa yang sebenarnya ada pada kita belum digunakan secara optimal. Dan masalahnya apa? Ya masalah kebudayaan, masalah pengetahuan. Sesederhana itu, Bapak Ibu. Bisa lanjut? Ya ini bentuk pengembangan yang lain. Ya, jangan dikira bahwa ini melulu tentang tanaman, ya melulu tentang sumber daya alam. Tidak. Praktek-praktek kultural kebudayaan di Aceh ini luar biasa. Yang ada di sebelah kiri atas itu ada seorang yang baru saja meraih gelar doktor ya, dari Institut Seni Indonesia Surakarta, ISI Surakarta, namanya Wasi Bantolo. Beliau membuat studi mengenai naskah-naskah kuno yang dikombinasi dengan gerak tari yang beliau kuasai, tari Jawa, ya, yang namanya beksan, untuk mengembangkan gerak-gerak tertentu yang terkait dengan kebugaran, wellness itu tadi, ya. Dan bisa ternyata karyanya luar biasa, mendapat gelar doktor karena itu sekarang juga sedang bersiap untuk dibawa ke Jepang. Aceh, saya kira saya nggak perlu berpanjang-panjang soal ini, begitu banyak ekspresi budaya, tari, ada Pak Rektor ISPI Banda Aceh di sini, ya. Begitu banyak ekspresi budaya, lagu, gerak, tari dan seterusnya yang bisa dikembangkan ke arah sini. Ya. Dan itu mungkin setelah forum ini saya menunggu Pak Rektor, ya mudah-mudahan ada gitu ya inisiatif seperti ini bisa mengembangkan kekayaan budaya lokal ini menjadi sesuatu yang sifatnya lebih umum. Ya. Dan apakah ini, ya, ini sedikit berbicara mengenai ekonominya gitu ya, apakah ini punya nilai ekonomi? Ya. Salah satu industri yang berkembang sangat pesat sekarang ini namanya mental wellness, kesehatan mental. Ya, orang sekarang ini mencari, ya mungkin kalau yang muda-muda ya bahasanya healing. Ya, healingnya di mana? Ya sekarang ini healing udah nggak cukup pergi ke tempat yang dianggap bagus. Healing ini juga mesti beraktivitas, mesti berkegiatan. Dan saya bisa membayangkan kalau di Aceh ini, ya pusat-pusat di mana tumbuhnya ekspresi-ekspresi budaya lokal tadi rapai dalam segala macam bentuknya gitu, sedati dan seterusnya, itu yang kita lihat ini kan semuanya terkait dengan bagaimana tubuh bugar. Kalau saja pengembangannya ada lagi, studi, riset, sains, teknologi bisa bertemu di sini, ya ini menjadi basis ya bagi ekowisata, bagi macam-macam program pariwisata. Nih Pak Kadis Utpar ada di sini juga bersama kita, mungkin juga bisa menjadi pemikiran ke depan. Baik, jadi pengembangan sebenarnya sangat luas, saya bisa berpanjang-panjang mengenai itu.
kepada manfaat sekarang. Apa sih manfaatnya dari pengembangan itu semua? Ya. Saya berbicara cenderung manfaat ekonomi karena hari ini bahasa ekonomi itu yang dominan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya dinilai nggak ada nilai ekonominya, orang biasanya memandang sebelah mata. Nah, saya mau sampaikan dalam kesempatan ini nilai ekonominya itu jauh besar dari yang bisa kita bayangkan kalau diurus dengan baik. Tapi di samping itu, ya, dan ini kembali kepada soal yang biasanya dianggap kebudayaan, seluruh kegiatan ini kalau dikelola dengan baik juga akan berpengaruh terhadap identitas. Ya. Kalau bicara apa sih yang khas di Aceh ini? Kalau kita perhatikan kehidupan di kota-kota di seluruh dunia semakin lama semakin seragam. Jadi kota-kota besar ini makin lama penduduknya makin mirip satu sama lain sesama kota besar daripada daerahnya sendiri. Ya, Banda Aceh ini mungkin secara kultural jauh lebih dekat dengan orang di KL, ya, daripada orang di kampung-kampung di Aceh ini sendiri. Karena hubungan antar kota-kota besar ini jauh lebih erat daripada kota besar dengan daerah sekelilingnya. Ya. Dan kalau misalnya sekarang kita bicara tentang identitas kebudayaan dan seterusnya, kalau saja pengembangan dari kekayaan biokultural ini kita lakukan dengan konsisten, maka identitas yang terbangun juga akan jauh lebih solid. Ketahanan budaya yang muncul karena proses ini juga akan jauh lebih baik. Dan kalau ketahanan budayanya baik, Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir dengan pengaruh Korea, pengaruh Turki, pengaruh ini, pengaruh itu, dan seterusnya. Karena apa? Karena daya cerna kebudayaan kita sudah meningkat. Daya cerna yang ditempa oleh pengelolaan kekayaan biokultural itu membuat tubuh kita jauh lebih mampu menerima banyak pengaruh tanpa harus takut kehilangan identitas. Ya, jadi ini saling terkait, bagaimana pemanfaatan itu sebetulnya orang urusan identitas, ketahanan budaya termasuk kesejahteraan itu jadi satu. Ya. Dan kalau itu terjadi, tentu kita bisa berbicara bukan hanya di dalam negeri ini, ya, tetapi kita juga bisa membawanya ke banyak tempat di dunia, ya, dan memberikan kontribusi pada soal yang saya sampaikan di awal sekali, ya, problem dunia yang sekarang ini sibuk mencari solusi tapi belum ketemu jawabannya. Jadi kalau diringkas Bapak Ibu, pembicaraan kita ini sebetulnya bagaimana bisa mengelola kekayaan biokultural ini. Saya akan masuk ke slide terakhir, ya. Ini terkait dengan kita di dalam konteks dunia pendidikan, ya. Karena seluruh kerja pelindungan pengembangan yang kemudian bermuara pada pemanfaatan dan segala macam memerlukan tenaga dan lembaga yang andal. Nggak akan bisa berjalan kalau tidak ada SDM yang sejalan dengan keperluan itu. Dan kalau sudah bicara tentang SDM, kita berbicara tentang pendidikan. Nah, saya tidak akan masuk ke dalam detailnya, tetapi kalau misalnya kita lihat di sini, tenaga-tenaga yang diperlukan sebetulnya adalah dari banyak sekali bidang. Ya. Yang tadi saya bicarakan nggak akan jalan kalau misalnya tidak ada antropologi, tidak ada sejarah, tidak ada arkeologi yang mempelajari naskah-naskah. Ya, bahkan keahlian-keahlian yang spesifik seperti epigrafi, filologi dan seterusnya sangat-sangat diperlukan. Kalau tidak, bagaimana caranya kita bisa mengangkat pengetahuan itu tanpa metode? Jadi antropologi, semua ilmu-ilmu yang disebut humaniora itu sangat berguna untuk mengangkat pengetahuan yang terbenam, baik karena terbenam di masa lalu, baik karena memang tersembunyi gitu, untuk diangkat ke permukaan. Ya. Di sini peran dari sains dalam pengertian ilmu sosial, social sciences. Kita perlu ahli-ahli ekologi, biologi, farmakologi dan seterusnya sudah pasti, ya, karena itu adalah kekayaan biodiversity yang mesti dipahami secara saintifik, ya. Tetapi jangan lupa, ya, bahwa akarnya juga ada yang namanya etnobotani, etnofarmakologi, etnobiologi dan seterusnya, ya. Dan kita perlu tentu ahli-ahli yang bisa mengembangkan program-program itu, ada ahli pariwisata, ada ahli ekonomi dan seterusnya. Jadi ini bidang-bidang, ya, tantangannya, dan saya kira bidang-bidang itu ada bahkan di universitas ini, ya. Jadi kita bukan berbicara membentuk sesuatu yang sama sekali baru, ya. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuat berbagai macam bidang berbeda ini bisa bercakap-cakap satu sama lain.
Kalau mau berbicara tentang pemajuan kebudayaan, itu syaratnya. Harus berani, harus mau keluar dari cangkang keilmuan kita, ya, mulai berkembang berpikir secara transdisipliner, bukan lagi multidisiplin, tapi sudah transdisipliner. Dan ini mungkin pesan yang penting terutama untuk kita yang ada di dunia perguruan tinggi, ya. Apa sih maksudnya transdisipliner gitu? Ada kolaborasi antara aktor yang berbeda-beda, baik mereka yang bekerja di perguruan tinggi, mereka yang berada di komunitas, para praktisi, dan duduk setara. Ini yang kadang-kadang sulit, ya. Bapak Ibu yang melakukan penelitian tentu tahu, sebagai peneliti biasanya datang, ya, mencari objek penelitiannya, ya. Nah, sekarang kita mungkin harus membuka pintu atau membuka diri, menyadari keterbatasan dari pengetahuan kita, walaupun sudah PhD barangkali, ya, untuk kemudian duduk bersama, ya, melihat bagaimana pengetahuan lain berkontribusi pada pengetahuan bersama itu. Satu hal. Hal kedua adalah integrasi pengetahuannya untuk pemahaman yang sifatnya holistik. Kita datang dengan kesadaran penuh bahwa apa yang kita ketahui adalah potongan gambar dari satu gambar yang sangat besar, dan bekerja sebaik-baiknya untuk membuat potongan gambar yang kita pegang itu jelas dan bisa muat di dalam gambar itu, ya. Bukan kemudian saling menutupi gambar yang ada, ya. Seringkali di dalam dunia akademik itu yang terjadi, ya. Satu pendekatan menganggap lebih dari yang lain sehingga gambarnya tidak pernah terlihat, karena yang terjadi adalah perlombaan untuk membuat gambar sesuai dengan pemikirannya. Nah, sekarang mungkin yang dibutuhkan untuk pemajuan kebudayaan adalah kesediaan untuk berpikir holistik, menggunakan berbagai macam pendekatan untuk membuat gambar bersama. Dan ketiga, ya, ini hanya akan jalan kalau kita fokus kepada satu masalah yang nyata, ya. Ini nggak bisa menjadi academic exercise, nggak bisa misalnya sekarang ini kampus kita coba melatih itu, ya. Tapi kalau ada sesuatu yang mau dijawab, dan hari ini saya ingin menghadirkan yang dijawab itu, mampu tidak kita mengurus kekayaan biokultural yang kita miliki, itu problemnya. Silahkan didekati dengan bidang keilmuan kita secara transdisiplin, dan harapannya dari proses menjawab persoalan yang sangat konkret ini timbul satu cara kita membentuk pengetahuan yang berbeda, tidak lagi di dalam kotak keilmuan kita masing-masing. Dan ini penting pesan untuk teman-teman mahasiswa utamanya yang sedang giat-giatnya mendalami bidang studinya masing-masing, untuk sejak hari ini juga mulai berpikir lebih terbuka. Apa yang kamu pelajari, apa yang kita pelajari di masing-masing jurusan prodi kita ini adalah penggal dari realitas yang lebih besar, ya. Ilmu memberi kita jalan untuk menuju kepada realitas, tetapi bukan realitas itu sendiri, ya. Nah, mempertemukan berbagai macam bidang keilmuan, ya, fokus pada masalah yang nyata, mudah-mudahan, ya, bisa berbuah pada sesuatu yang jauh lebih produktif. Muaranya apa? Muaranya menurut hemat saya adalah membentuk satu pengetahuan yang baru, jauh lebih holistik, ya, jauh lebih bisa menjawab pertanyaan atau menjawab masalah, dan tentunya juga jauh lebih lestari, ya. Jadi semangat yang ingin saya tularkan di dalam kuliah umum mengenai pemajuan kebudayaan ini adalah satu prinsip gotong royong keilmuan, gotong royong dari berbagai macam bidang, melampaui batas-batas kedisiplinan, ya, melampaui juga tembok-tembok universitas, ya. Kita membuka diri, percakapan dengan banyak sekali pihak, ya, dan bersiap-siap, ya, menerima macam-macam bentuk ekspresi, ya, karena kita sesungguhnya sejatinya dalam urusan pemajuan kebudayaan yang sekarang ini seperti belajar jalan kembali, Bapak Ibu, ya. Saya di kementerian seringkali membuat kegiatan membiarkan orang mengekspresikan diri sesuai dengan caranya sendiri, ya. Jadi tidak selalu berbicara seperti sekarang ini, gitu, ya. Dia bisa mengungkapkan apa yang dia alami, apa yang dia pikirkan dengan berbagai macam bentuk ekspresi. Tugas kita mungkin sekarang ini meningkatkan kemampuan kita memahami tanda-tanda yang begitu banyak, yang begitu berbeda. Ya, harapannya dengan begitu pemikiran kita bisa jauh lebih menjadi bulat. Dan kalau ditanya apa sih sebenarnya esensi dari pemajuan kebudayaan itu, adalah ketika kita mampu, ya, mengenali
realitas di sekeliling kita secara jauh lebih utuh dan kemudian memanfaatkan untuk kebaikan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima sekali lagi untuk mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen atas penyampaiannya yang sangat inspiratif ya. Di paling tidak ada dua hal yang mungkin bisa saya catat, bahwa kebudayaan itu terbangun dari puzzle-puzzle pengetahuan ya, yang mungkin kalau kita lihat keping-keping ini yang perlu kita satukan ya, sehingga lahirlah yang kita sebut sebagai kebudayaan ya. Nah kemudian yang kedua, tadi di awal saya ada lihat quote ataupun pesan ya dari Pak Dirjen, bahwa semestinya kebudayaan itu menjadi hulu pembangunan ya, hulu pembangunan. Nah kalau kita lihat dari penjelasan beliau ya, hulu ini ada biocultural diversity yang kita punyai sendiri ya, apa yang kita punya di lokal maupun secara nasional. Mestinya ini menjadi resource ya, potensi yang perlu kita gali dan kita kembangkan ya, sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini. Ya tadi ada tentang misalnya bagaimana tuyuyu ya, memahami tentang pengobatan tradisional, sehingga kemudian beliau kembangkan menjadi obat ya, menjadi obat baru ya. Nah, tadi ini ada juga isu Jemang ya, Jemang Aceh ya. Ya Jemang weh. Jenang ya, mungkin jenang Pak maksudnya ya. Nah, ini sudah mulai dicari oleh orang di Aceh ya, kita hanya menjual bahan mentah aja Pak ya. Padahal secara medisin itu bisa menjadi obat dan yang lain sebagainya ya. Yang ini mungkin kita ya harus hati-hati ya. Jangan digali bahan mentah dari kita, yang menerima manfaat terbesar dari adalah orang lain ya. Ya. Ini mirip juga Pak, sekarang kita nilam Pak, nilam Aceh ya. Ya kalau dulu kan kita ekspor minyak mentah di Paris ya ke Singapura, kemudian begitu jadi parfum ya kita gunakan. Tapi alhamdulillah sekarang orang Aceh udah pintar Pak buat parfum. Jadi kita bisa olah sendiri ya, sehingga produksi nilam di Aceh ini terus berkembang. Nah ini mungkin salah satu ya keping-keping pengetahuan yang kita satukan menjadi budaya, yang mudah-mudahan ini menjadi sumber, tadi sebutkan jadi sumber ekonomi ya untuk kita semua, dan menjadi identitas bagi kita di Aceh khususnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, pastinya ini ada sesi tanya jawab nih Pak Dirjen, gimana? Ya, bisa Pak ya? Oke, silakan adik-adik ya. Tapi sebelumnya tadi ada pesan ya. Sudah nih lihat TikToknya? Tadi pesan dari panitia ya, ada. Nah, itu kan ada hadiahnya ya. Nah, jangan pesan ya, jangan lupa ya TikToknya. Baik, kita buka sesi. Ini banyak Pak Enak ya. Kelihatannya tadi serius, tapi banyak juga nih yang bertanya. Kita mulai, ada di sini satu, di sini satu, di belakang dua ya. Siapa satu? Nah, ini yang depan ya, satu. Ini mahasiswa dulu Pak ya. Ya. Ini dua, yang jilbab hitam belakang. Ya. Kemudian Bapak nih satu ya, tiga. Di belakang itu yang paling tinggi belakang sana. Yang bertanya silakan baris ke tengah ya. Yang baju biru ada? Mana? Baju biru. Ya silakan maju ke depan. Oke dek, langsung aja singkat padat ya, to the point ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Wincham Firdausi, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin bertanya, jadi di Indonesia kan ada satu suku yang sudah terkenal, yaitu suku Baduy Dalam, yang dimana suku mereka tuh mengisolasikan diri seperti itu tanpa mengikuti perkembangan zaman. Jadi pertanyaan saya,
bagaimana cara menjaga keaslian identitas budaya suatu bangsa, khususnya budaya di Aceh, di tengah arus globalisasi yang begitu kuat tanpa mengisolasikan diri dari perkembangan dunia. Terima kasih. Ya, langsung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Febriawan. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Di sini pertanyaan saya, Pak, seperti kita lihat sekarang, sadar akan budaya terhadap anak muda itu bisa kita bilang itu sudah menurun. Bahkan bisa kita lihat antusias mereka lebih kuat ke budaya Barat, Korea dan lain sebagainya. Nah, terkadang kita yang sadar akan budaya itu bisa dianggap kurang update, kurang mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, solusinya adalah banyak pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana kita menanggapi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang menganggap bahwasanya itu kita kurang update ketika kita tidak mengikuti budaya Barat dan lain sebagainya. Sementara posisi kita itu ingin mempertahankan budaya kita sendiri, Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazwa Nur Maulidina dari Prodi Sejarah Letting 2022. Mohon izin bertanya, Pak. Nah, Indonesia ini kan mempunyai berbagai suku, bahasa, ras, dan sebagainya. Tentu juga dengan aksara atau tulisan. Bagaimana cara mengatasi kepunahan aksara atau tulisan? Karena sekarang kebanyakan sudah tidak memakai atau jarang menulis menggunakan aksara, seperti Arab Gundul, aksara Palawa, aksara Kawi, aksara Jawa, aksara Sasak, aksara Lontara, dan lain sebagainya. Nah, apalagi sekarang kebanyakan suka drakor dan banyak belajar huruf Hangul ketimbang aksara di daerahnya sendiri. Apa kemungkinan nanti aksara yang ada di Indonesia ini akan punah dan dilupakan? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Septianingsi, berasal dari FKIP Pendidikan Sejarah. Izin bertanya, Pak. Tadi dalam slide yang ditampilkan tadi terdapat tradisi lisan. Saya ingin bertanya, bagaimana tips dan strategi dari Bapak untuk mempertahankan bahasa di setiap daerah, yang mana di zaman sekarang anak Gen Z lebih mementingkan bahasa luar sehingga melupakan bahasa daerahnya sendiri agar kita tidak terjadi krisis identitas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Fauziah, saya dari jurusan Pendidikan Sejarah FKIP USK. Saya ingin bertanya, Bapak, kita tahu bahwa banyak sekali kasus eksploitasi sumber daya alam. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak dengan kasus tersebut yang sampai merusak lingkungan serta merampas tanah kelautan ataupun tanah adat masyarakat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Hilmar Farid dan juga Bapak Rektor USK. It was such a great lecture and I'm impressed. Jadi berbicara tentang budaya, I think language is a part of culture and there's no culture without language. We all agree with that. Tapi yang saya lihat di Aceh sendiri, I think young people so ashamed to speak Acehnese. And one of the reason why, because people maybe judge them, oh, you are poor family, that's why you speak Acehnese. Because rich people don't speak Acehnese, because we live that our neighbor must be not from Acehnese, of even probably foreign people. So that's kill the mental of youth people, especially we are Acehnese, we are Gen Z. Jadi saya rasa Kemendikbudristek bisa membuat sebuah kebijakan untuk menerapkan sebuah polisi ataupun aturan agar seluruh sekolah yang ada di Aceh untuk menambahkan mata pelajaran yaitu bahasa Aceh secara wajib. Artinya akan ada sanksi jika tidak untuk menerapkan bahasa tersebut. Dan begitu juga khusus untuk Bapak Rektor, ini yang saya rasa sebagai seorang mahasiswa dari USK, USK akan menjadi sebuah instrumen yang sangat besar untuk mempromosikan bahasa Aceh, yaitu dengan menambahkan MK UNIF. Jadi so the student from Aceh, not just Aceh, even outside of Aceh, even foreign,
can learn a Chinese language. And I think USK sends so many students to abroad to learn about people culture, to learn about knowledge. But why we think a Chinese is not important? What is the reason we think a Chinese is not worldwide spoken language? Because we don't promote it. We don't introduce to the world. We are Chinese. We have our culture, and we have our own language, and we should be proud of that. Saya orang Aceh, saya sangat bangga dengan bahasa Aceh, dan saya tidak mau untuk berbahasa Aceh. Tapi tidak semua pemuda di Aceh itu mau berbicara bahasa Aceh. Jadi saya rasa Kemendikbudristek akan menjadi sebuah instrumen, dan juga USK akan menjadi sebuah instrumen untuk let's we introduce Aceh to the world. Jadi itu saja dari saya. Mate ada Pak Jirat mate adat hana patamita. Salam manunagro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Saya kira tadi nggak bisa bahasa Aceh ya. Oke, makasih deh ya. Ya silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnila. Saya dari Prodi Ilmu Politik UIN Araniri. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak. Pertanyaan saya sih sebenarnya udah hampir sama deh sama teman-teman yang lainnya. Cuman malu juga sih udah kemarin nggak bertanya gitu. Jadi pertanyaan saya berbicara tentang kebudayaan Bapak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebudayaan luar yang mempengaruhi budaya lokal kita sendiri di Indonesia? Di mana generasi milenial sekarang berbondong-bondong terpengaruh budaya luar seperti cara berpakaian lebih khususnya. Sementara seperti yang kita ketahui, Indonesia dengan dominan mayoritas beragama Islam. Tentu cara berpakaiannya sudah diatur. Jadi dengan kondisi saat ini, apakah kemungkinan besar budaya lokal kita akan hilang? Berikan solusinya Bapak. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini ada 7 Pak Dirjen ya, 7. Mungkin beberapa pertanyaan sepertinya mirip-mirip ataupun overlap gitu ya. Nah, mungkin bisa dijawab bersamaan. Tapi kalau yang spesifik silakan nanti Pak Dirjen ya. Silakan mulai yang pertama sampai ke 7 nih. Baik, pertama-tama terima kasih. Saya sangat terkesan melihat konfidensinya teman-teman mahasiswa ini. Pertanyaannya luar biasa. Ya. Dan yang ditanyakan juga hal-hal yang sangat fundamental ya, mendasar. Ya, ini sebagai perbandingan ya teman-teman. Kadang-kadang soalnya kalau orang yang lebih tua ngomongnya panjang gitu ya, belum tentu tanya juga pada akhirnya gitu ya. Tapi kalau ini singkat, padat, jelas gitu, dan saya senang sekali. Pertama tadi ya, saya kira memang pertanyaannya terkait ya, bagaimana menjaga identitas tanpa harus terisolasi ya, tanpa harus mengasingkan atau kemudian menjauhkan diri dari perkembangan ya. Dan itu pertanyaan yang sangat penting. Nah, mungkin saya menjawab mulai dengan begini. Apa yang kita anggap sebagai tradisi hari ini ya, boleh jadi adalah hasil inovasi dari masa lalu. Dengan kata lain, apa yang kita anggap sebagai kebudayaan yang melekat pada diri kita juga sejatinya terus berkembang. Sebagai contoh, saya dan Pak Rektor menggunakan baju batik kemeja. 100 tahun lalu nggak ada orang pakai ini di atas. Batik hanya dipakai di bawah. Tapi inovasi kemudian mengatakan, coba gunakan batik jadi kemeja lengan pendek, kemudian menjadi kemeja lengan panjang, sekarang menjadi norma. Ketika ada acara semi formal atau formal ya, seperti kuliah ini, ya, mari kita mengenakan tanpa disuruh kemeja batik. Ini inovasi dari masa lalu. Dengan kata lain, menjawab pertanyaan tadi, nggak usah kita menutup diri. Tangkap apa yang menjadi esensinya dari ekspresi kultural tertentu, bukan bentuknya. Bentuk bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Isinya berlangsung tetap. Isinya ini akan menjadi sumber dari berbagai macam bentuk ekspresi yang ada. Sangat bervariasi dari waktu ke waktu.
isinya kita pegang, esensinya bisa kita pegang, maka nggak perlu khawatir akan mengalami perubahan karena datangnya dorongan dari luar. Ya. Jadi itu untuk menjawab tadi ya, mungkin juga sekaligus untuk teman-teman yang tadi bertanya bagaimana caranya menjaga identitas. Ya itu tadi ya, bedakan antara isi dengan bentuk. Ya, isinya yang mesti kita kenali. Sama kalau kita berbicara tentang kebudayaan, kita bicara tentang value, kita bicara tentang nilai. Kita tidak hanya berbicara apa yang nampak di permukaan, tapi apa yang ada di dalam kedalaman. Ini bisa kita jangkau dan ini kemudian akan ada urusannya dengan bahasa tadi. Ya. Ini bisa kita jangkau, bisa kita kenali, bisa kita pegang, nggak perlu khawatir. Apapun yang datang, daya cerna kebudayaannya sudah cukup baik ya untuk mencerna apapun yang datang dari luar. Masuk dulu ke dalam badan kita secara kultural ya, untuk kemudian diekspresikan lagi. Apakah tadi yang kita saksikan, kita handayani adalah sesuatu yang tradisional Aceh? Tidak. Apakah kita menangkap keacehan di dalamnya? Iya. Mengapa? Karena mereka sudah menangkap apa yang menjadi isinya dan bisa menggunakan bahasa yang berbeda, bahasa modern dengan musik perkusi yang sifatnya diatonik dan seterusnya ya, untuk mengekspresikan satu kebudayaan yang tidak sama dengan kebudayaan yang menghasilkan alat-alat itu. Tapi alat itu menjadi alat untuk mengungkapkan satu isi. Alat itu menjadi alat untuk membuat bentuk dari isi tertentu. Isinya yang penting gitu ya. Jadi kalau ditanya, selama kita bisa memegang isinya ya, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan ini membawa saya kepada isu bahasa ya. Terima kasih ada berapa tadi teman-teman yang mengangkat soal bahasa. Tapi sebelum ke sana saya juga mau tanya sebaliknya ya. Kenapa sudah ada prodi bahasa Indonesia di ISBI Banda Aceh gitu ya, tetapi prodinya sepi, nggak ada mahasiswa nah, bahasa Aceh ya. Nah itu mungkin pertanyaan bagi kita semua, dan saya duga lagi soal bentuk dan isi tadi. Ketika kita hanya berhenti pada bentuknya, ya, maka nggak dirasakan ada keperluan. Karena begitu banyak bentuk yang jauh lebih familiar, jauh lebih lancar, jauh lebih mudah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris tadi kita dengar lancar sekali, bagus sekali bahasa Inggrisnya. Ya, bisa digunakan untuk komunikasi. Bentuknya. Tapi kalau sekarang kita menyadari untuk apa sih belajar bahasa itu? Ini ada hubungan dengan biokultural yang tadi saya sebutkan. Realitas biokultural itu ya, bisa dimengerti secara utuh, secara lengkap kalau kita menguasai bahasa yang melahirkannya. Ya. Itu kegunaannya bahasa. Ya, dan kalau kita perhatikan di dalam dunia, di dalam sejarah gitu ya, yang namanya alam, yang namanya kebudayaan dengan bahasa, jangan-jangan ini tumbuh bersamaan. Istilah yang kita gunakan untuk tanaman tadi ya, istilah yang kita gunakan untuk gejala yang muncul di dalam alam dan seterusnya gitu ya, kan diungkapkan dengan bahasa ya. Maka realitas yang ada secara sangat konkret di Aceh ini akan sangat baik dipahami dalam bahasa Aceh. Mengapa? Karena dia tumbuh bersama realitas itu. Kita kadang-kadang kesulitan saya kira di dalam dunia ilmu kita kan mencari istilah konsep yang tepat untuk menggambarkan satu gejala budaya atau gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Orang ilmu sosial hafal ini ya, problem ini, menggunakan kata-kata yang tepat gitu untuk menggambarkan representasi realitas itu. Ketika kita tahu bahasa aslinya, katakanlah bahasa Aceh dalam konteks kita bicara sekarang ini, seperti mendapat berkah gitu ya, karena tiba-tiba menjadi terang di dalam bahasa Aceh itu. Sesuatu yang tidak terang di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa yang lain, karena bentuknya berbeda, akan sangat terang ketika dibicarakan dalam bahasa Aceh. Rasanya itu akan jauh lebih dapat, ya kan? Sama kalau saya bicara lelucon, hal-hal lucu ya, diceritakan dalam bahasa Inggris nggak nyambung. Gitu, begitu dibahasakan dalam bahasa Aceh, langsung mengena. Ya, kenapa? Itulah kekuatan dari bahasa itu. Nah kalau kita sekarang ini mau mempelajari bahasa Aceh apa segala macam, mungkin pertanyaan paling dasarnya untuk apa? Nah selama kita nggak bisa jawab pertanyaan ini, gitu, maka saya duga prodi akan terus sepi. Ya. Atau misalnya dipaksakan sekarang ini diajarkan seperti kita mengharuskan atau mewajibkan mulok
bahasa daerah di banyak sekali nggak jalan. Kenapa? Karena dia tidak menyentuh apa yang menjadi kepentingannya, keperluannya. Nah, saya berani bilang, kalau seandainya sekarang ini kita bergerak ya, kekayaan biokultural ini kita garap dengan benar, ya, itu nggak usah disuruh berbondong-bondong orang akan belajar bahasa Aceh. Karena itulah jalan dia untuk menuju ke realitas biokultural itu. Kalau dia mau ambil bagian di dalam pengelolaan ini, yang jelas membawa manfaat ekonomi tidak kecil, yaitu poin saya sebetulnya ya, maka orang akan berbondong-bondong belajar segala macam ekspresi bahasa dan seterusnya. Pertanyaan sebaliknya saya bisa ajukan gitu, atau persoalan ini bisa dengan mudah kita pahami kalau kita sekarang melihat kenapa orang ingin sekali berbicara dalam bahasa Inggris. Karena Inggris adalah sumber pengetahuan, Inggris itu adalah sumber pendapatan, Inggris adalah segala macam akses ke dalam dunia yang lebih luas. Tapi Bapak Ibu sekarang bertanya sebaliknya, apakah orang yang berbahasa Inggris mau belajar bahasa lain? Tidak, karena dia merasa superior. Kita di dalam posisi inferior, sehingga merasa perlu belajar bahasanya orang itu. Ya, kalau perlu malah meninggalkan bahasa yang kita punya. Ya, dan kemudian tengah-tengah tuh terombang-ambing aja begitu. Ya, bahasa Inggris nggak bagus-bagus amat, bahasa Acehnya udah lupa. Ya. Nah, di dalam situasi seperti itu, tentu kita nggak akan pernah bisa menjadi sesuatu yang kuat, yang berdaya. Gitu. Jadi kalau mau dipahami tadi ya, gitu. Kalau kita mengerti alasan orang belajar bahasa Inggris karena kita ingin mengakses dunia yang kita anggap lebih baik. Gitu. Itu tadi yang saya bilang. Ya. Hidup di atas kekayaan, nggak sadar bahwa dia kaya, sibuk mencari kekayaan melalui bahasa Inggris, melalui bahasa asing, ingin mengakses kekayaan itu. Itu yang terjadi. Jadi kalau boleh saran gitu ya, ke teman-teman tadi ada yang juga bertanya gitu ya, apa sih kurang update ya, kalau bagaimana sih mestinya kita bersikap sama orang kalau kita bilang istilahnya tuh kudet ya, kurang update. Kalau dibilang itu apa sih? Ya harus kita lakukan gitu. Nah saya boleh berpesan ke teman-teman, jangan pernah sekali-sekali merasa inferior kalau tidak mengetahui apa yang diketahui orang lain. Ya. Buat apa? Ya, kita terus mengikuti perkembangan seolah itu menjadi sesuatu yang penting. Gitu. Nah caranya kita membalik adalah membuat apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan menjadi penting. Ya, dan saya di dalam kesempatan ini menawarkan, garap itu yang namanya biocultural diversity. Jadikan itu basis bagi pembangunan. Jadikan sekarang ini arah dari kegiatan-kegiatan, mau itu startup dan segala macam yang kecil-kecil. Ya, saya nggak ngomong besar gitu ya, tapi dari banyak sekali pengalaman yang ada di dunia ini dilakukan dalam 5 tahun gitu ya, kalian selesai kuliah, kalian juga sudah ada di dalam posisi tertentu menguasai apa yang seharusnya kalian kuasai, yaitu sumber kekayaan yang paling besar yang kita miliki. Ini terjadi, nggak ada urusan kurang update. Ya. Malah kalau misalnya sekarang nggak pernah ke hutan, nggak pernah kenal apa yang namanya lingkungan, nggak tahu yang namanya flora fauna yang berdilai dan segala macam gitu, itu yang namanya kurang update. Kalau cuma nggak tahu nama artis saja biarin, nggak apa-apa, ya, nggak rugi gitu. Tapi kerugian besar adalah kalau kita nggak mengenali kekayaan yang sesungguhnya kita miliki. Gitu. Tugas teman-teman, saya kira dalam kesempatan ini membalik gitu, sehingga nanti yang merasa kurang adalah mereka yang tidak mengenal alam dan kebudayaannya sendiri. Itu yang kurang update. Ya. Konfidensi ini ditanamkan, ya, jalankan bersama-sama. Saya percaya di sini teman-teman ya sangat aktif, ya, itu dilakukan, itu akan membentuk ya satu aura yang sama sekali berbeda, ya, satu aura yang sama sekali berbeda dan konfidensinya itu akan timbul. Terakhir, tadi soal kerusakan lingkungan, ya jelas kalau ditanya apa pendapat saya, ya jelas itu merugikan. Bagaimana? Itu sumber kita yang sebetulnya sangat-sangat penting gitu ya, terus kemudian malah kita rusak. Tapi tidak sesederhana mengatakan saya tidak setuju dengan perusakan lingkungan. Apa alternatifnya? Itu yang mesti kita pikirkan. Kerusakan lingkungan terjadi karena pengelolaan sumber daya alamnya kadang-kadang melampaui batas dari kemampuan si alam itu sendiri. Rusak dia. Tambang, perkebunan, proyek pertanian,
macam-macam usaha yang kita lakukan kemudian berdampak buruk pada lingkungan itu. Apakah kita bisa menghentikan? Pasti alasan orang kemudian sebaliknya adalah itu sumber pendapatan nasional. Ya, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita memerlukan itu semua. Nah sekarang diskusi, terutama dalam konteks kita bicara biocultural diversity ini adalah apa alternatifnya. Makanya tadi saya bilang gitu, ya, mangrove 21.000 hektar, studinya Bank Dunia bilang 15.000 US dollar per hektar per tahun kalau digarap secara atau dikelola secara lestari. Bapak Ibu tinggal aritmetikanya sendiri, berapa yang kita dapat dari sana, berapa PAD Aceh, apakah ini merupakan potensi? Jelas merupakan potensi. Kenapa kita belum jalan sampai ke sana? Ya karena tadi persoalan yang saya sebutkan panjang lebar gitu ya. Apakah kita mampu membalik? Sangat bergantung pada Bapak Ibu gitu. Nah ini soalnya tadi, jadi kalau tanya kerusakan lingkungan jelas tidak setuju, tapi apa alternatifnya? Ya ini mungkin tantangan buat kita semua ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental, datang dengan jawaban kesiapan karena kita tahu persis apa yang kita miliki dan apa yang mungkin kita kembangkan. Dan saya kira pesan lain ya yang ingin sekali saya sampaikan ini terkait dengan bidang studi kita nih. Ya. Universitas kita ini dibangun berdasarkan disciplinary division atau pemisahan disiplin keilmuan yang berakar pada abad 19. Realita kita di abad 21 ini sudah jauh berubah. Ya. Mungkin sudah waktunya, ya, walaupun bukan dalam pengertian harus mengubah prodi dan segala macam fakultas, bukan itu poinnya, tapi bagaimana sekarang ini mulai merintis ya, atau memperkuat, mungkin sudah ada banyak yang melakukan itu, memperkuat percakapan yang sifatnya transdisiplin ini. Itu mungkin bidang yang paling penting. Saya akan sangat-sangat ingin tahu ya, kalau teman-teman dari musik misalnya, ya, ketemu dengan teman-teman yang justru bergerak di bidang yang sama sekali berbeda. Ya. Saat ini mungkin terasa sebagai sesuatu yang janggal, tapi dalam pengalaman kami, saya sudah melaksanakan Pekan Kebudayaan Nasional 2019, 20, 21, 23, 4 kali. Itu kita coba berikan platform. Hasilnya itu luar biasa, sangat-sangat produktif. Ya, mungkin ini bisa menjadi semacam apa namanya inspirasi barangkali ya, dan berharap dari USK ini dan Aceh pada khususnya dunia pendidikan tingginya kita juga akan mendapat sumber inspirasi sejenis gitu ya, percakapan transdisiplin yang membuahkan pengetahuan-pengetahuan baru yang jauh lebih relevan bagi kehidupan kita sekarang. Baik, tadi ada mungkin ada hadir pelaku ataupun praktisi budaya di sini ya. Silakan Pak, tadi ada duluan, satu sebelah kiri, sebelah kanan ada ibu-ibu? Ya, ada, oke silakan nih. Yang sudut sana ada, ya silakan, 3 aja Bu, silakan Bu untuk bertanya. Silakan Pak, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hilmar Farid yang saya hormatin dan Bapak Marwan, Profesor Dr. Sidi Marwan, dan para mahasiswa Unsiah yang berada di ruangan ini. Dulu Pak Marwan ini kampus yang saya rindukan sekali, tapi ada sesuatu hal yang membuat saya tidak bisa masuk ke sini, akhirnya lari ke UGM. Ini karena budaya Pak. Bapak Hilmar Farid dan terhormat, ini hanya sebagai memberi suatu referensi Bapak mungkin terlupakan. Tadi kan ada Bapak membahas kitab Usanus Salatin. Sebenarnya ada kitab lain di Aceh itu yang dikuasai orang yang ada namanya Taji Mulut. Saya praktisi debus Pak, dan seniman, juga pelukis, pemain teater, juga olahragawan. Jadi ketua Perbakin Aceh Selatan, saya juga ketua MC Pak. Mau saya sampaikan bagaimana kejamnya budaya. Di kitab Taji Mulut itu Pak, itu segala ilmu kebatinan ada. Obat-obat medicine tradisional ada Pak. Jadi intinya Bapak tolong pelajari, itu saja yang mau saya sampaikan untuk sebagai bahan referensi untuk Bapak. Kitab yang asli Pak biasanya tulisannya Arab Melayu Gundul.
itu banyak di Aceh masih Pak. Yang mau saya sampaikan ini hari adalah yang seperti kata Pak Marwan tadi, bahwa budaya itu adalah dua mata pisau yang sangat tajam. Bagi kita yang hidup di daerah tahun 70-an itu sangat tahu betul budaya Pak dibanding anak-anak sekarang. Itu kenapa? Karena di TPRI itu selalu dijaga budaya Pak. Saya saking hobinya budaya itu, saya hafal 5.400 cerita legenda dari rakyat seluruh Indonesia. Karena ada budaya jeruk makan jeruk, hancurlah budaya itu Pak. Di Indonesia, mungkin Bapak Farid selaku Direktur Kebudayaan, tolong ini diperhatikan Pak, cari resepnya. Kita saking banyaknya budaya, saking banyaknya suku, kita di Aceh ini aja Pak sekitar 12 suku Pak. Kebetulan saya sudah teliti karena saya YouTuber juga. Channel saya Hasbi Debus Channel. Ya, 12 suku. Semakin banyak suku, semakin hancur budaya Pak. Ada namanya budaya merasa sukunya yang terbaik. Di Indonesia itu terjadi Pak. Coba Bapak lihat, dulu masa TPRI seluruh budaya itu ditampilkan. Tetapi di era-era selanjutnya kita lihatlah budaya yang ditampilkan pasti budaya Jawa Pak. Kita bisa dengar mak lampir, sahur sepuh, hilanglah budaya lokal yang lain Pak. Karena ada satu suku yang merasa superior. Karena saya D3 dan S1 saya termasuk S2 saya di UGM Pak. Karena ada beberapa hal dulu ketika saya bawa budaya festival ada namanya Rapai Galeng tahun 90, tolong catat di kemudian. Kami bawa ke Barcelona Pak. Dan saya juga bawa festival Debus tahun 2005 di Kaltim Kota Negara dan tahun 2008 di Taman Mini. Apapun yang kita menangkan di Aceh nih Pak, waktu berangkat tingkat nasional bukan kita Pak. Kita pelaku olahraga, kami pernah bawa atlet silat, menang di PON, di Porda, tapi waktu mewakili Aceh orang lain diambil. Karena merasa suku mereka lebih baik. Jadi budaya suku inilah Pak menghancurkan budaya yang ada. Jadi Bapak selaku Direktur Kebudayaan, tolong cari resepnya supaya merasa suku itu lebih baik itu bisa dihilangkan sehingga setaralah kita Pak, lahirlah budaya itu yang bisa akses dan terpelihara. Saya mau tanya Pak, ada yang tahu nggak sebentar Pak? Ya. Tahun berapa RA Kartini lahir? 1879. Dia diklaim oleh pemerintah Indonesia adalah pahlawan emansipasi. Apa itu emansipasi mahasiswa? Kesetaraan gender. Tapi tahun 1550 Cut Malahayati sudah lahir. Dia panglima perang di laut Pak, tapi tidak diakui emansipasinya. Karena dari mana? Karena dari Aceh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Rekan berikutnya, mohon singkat padat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Prof, nama saya Muhammad Gifari Karsa, latar belakang saya adalah seorang dokter. Kebetulan saya salah satu Laskar Rempah yang mengikuti Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 Pak. Kemarin sempat belajar di Aceh dan kami berangkat ke luar negeri untuk pertama kali di Malaka, Malaysia. Sedikit latar belakang Pak, menjelaskan bahwa memang tadi jelaskan bahwa ada beberapa profesi atau latar belakang tertentu yang memang tidak fit jika digabung dengan hal yang lain. Tapi ketika mengikuti program ini saya paham bahwa dunia kedokteran itu tidak hanya melulu terkait atau dia bisa jauh dari sebuah kebudayaan. Pada saat kegiatan saya mengangkat terkait dengan tadi latar belakang salah satu kitab Tajul Muluk dan Bustanus Salatin bahwa memang asal muasal penyakit suatu masyarakat dan budaya itu lahir dari kebiasaannya. Contohnya orang Aceh yang kebiasaan ngopi dan makan kuah belangong, maka tidak akan jauh penyakitnya akan lahir dari situ-situ aja. Dan Aceh punya atau biokulturalnya punya cara untuk menangani hal tersebut, salah satunya tadi jernang. Bahkan saya juga terlibat dalam salah satu penelitian yang kemudian berasal dari kitab itu bahwa bagaimana temulawak atau jahe itu bisa mampu untuk salah satu bahan pendukung sebagai kesuburan dalam bidang kandungan atau kebidanan. Tapi ini sekedar motivasi untuk bahwa kita bisa saling berkolaborasi. Tapi pertanyaan yang spesifik adalah Pak,
jika kita bicara terkait dengan kesadaran, itu kan murni dari pribadi masing-masing setiap orang. Tapi apakah ada upaya pemerintah dalam menciptakan sebuah kebijakan atau peraturan tertentu yang memang untuk mempertahankan kebudayaan itu? Contoh sederhana di Aceh, kita punya kanun Aceh yang mengharuskan hantaran itu pakai tudung saji Aceh. Tapi bahkan saat ini masyarakat tidak menggunakan lagi karena harus mengganti dengan akrilik yang lebih modern misalnya. Bahkan di dalam MBJR ada sebuah diskusi yang muncul di antara kami, dan saya mengajukan bahwa bagaimana Pak jika seandainya petugas keamanan atau Satpam itu di masing-masing daerah menggunakan alat tradisionalnya mereka masing-masing. Karena saat ini rencong, keris, kujang dan sebagainya hanya sebagai souvenir saja diberikan pada saat acara. Bagaimana jika seandainya sangkur dan pentungan itu diganti? Misalnya di Aceh para Satpam menggunakan rencong dengan adanya kanun di pemerintah. Mungkin di sini ada Pak Kadis dan Kepala BPK bisa melakukan hal tersebut melalui peraturan-peraturan. Bahkan jika kita mengetahui bahwa bahkan rencong itu sendiri memiliki kode komunikasi sendiri. Jika masyarakat tahu bahwa arah siwah itu menentukan kondisi saat itu digunakan. Jika siwah tertutup berarti dia dalam keadaan aman, siwah mengarah keluar berarti dia dalam keadaan siaga, atau siwahnya sudah tertarik berarti dia sudah siap dalam melakukan perang. Hal-hal sederhana seperti itu yang memang perlu dilakukan. Apakah ada kemudian upaya pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ini? Misalnya pemerintah Aceh dalam kanunnya mengganti misalnya seluruh Satpam di Aceh kemudian menggunakan keris dibandingkan harus menggunakan pentungan dan sangkur misalnya seperti itu. Karena saat ini kalau kita bawa keris kemana-mana kan jadi sebuah hal yang kriminal pada saat ini ya, karena pemerintah tidak menganjurkan bahwa benda tajam di luar. Padahal jika kita mengetahui zaman dulu pemuda Aceh atau bahkan itu haram hukumnya kalau dia nggak bawa keris, karena itu adalah salah satu identitas dia yang harus diturunkan ke anaknya ketika mereka sedang kemudian melakukan pernikahan, dan itu tanda kebanggaan mereka. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sambil bertanya kita belajar juga ya, karena banyak juga nggak tahu fungsi keris kayak mana tadi ya. Ya silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak, salam Bapak Dirjen, salam Bapak Rektor. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizki, saya dari masyarakat peduli sejarah ataupun Mapesa. Mungkin semalam sudah dipertanyakan sama Ketua Mapesa, sekarang saya yang mempertanyakan. Dan saya juga alumni dari Pendidikan Sejarah Universitas Syekh Kuala di sini. Mungkin di sini ada hadir beberapa guru kami. Terima kasih kepada guru kami yang telah menyadarkan apa pentingnya budaya dan sejarah yang ada di Aceh ini. Jadi di sini saya hanya sedikit membenarkan dan ingin mempertanyakan Nadia bahwa sejarah Aceh ini banyak kali penimpaan, Pak. Pertama dari sejarah Aceh ditimpa oleh kolonial, ditimpa lagi oleh musibah tsunami. Jadi dengan menemukan kembali rohnya Aceh yang silam, Aceh Darussalam itu, kita perlu banyaknya jurusan yang mendukung untuk penelitian khusus ke situ, Pak. Seperti Bapak Hilman Farid yang sampaikan tadinya bahwa di sini kita belum mempunyakan arkeologi, Pak. Sebanyaknya segitu panjangnya ratusan tahun sejarah Aceh itu, tapi arkeologi satupun tidak ada yang ada di Aceh ini. Dan yang kedua, Bapak, ilmu sejarah yang murni, ilmu sejarah murni satupun tidak ada di Aceh, dan antropologi hanya satu universitas swasta yang ada di Aceh. Itu sangat banyak, dan akan untuk kita temukan kembali rohnya Aceh itu sangat lambat, Pak. Dan sedangkan yang dikembangkan pariwisata di sini hanyalah pariwisata wisatawan tsunami, Pak. Tidak lagi yang kita temukan kolonial karena banyaknya penimpaan. Begitu juga dengan rohnya Aceh Darussalam. Nah, satu lagi Bapak, untuk Bapak mungkin ini untuk khusus untuk Bapak Rektor. Kampus ini diangkat dengan nama ulama yang besar, yaitu ulama Syekh Kuala ataupun Abu Rauf yang kita kenal sebagai Mufti Sultan Iskandar Muda, ataupun sebelumnya ataupun sesudahnya Ratu Saifuddin. Nah, permohonan dari saya, dan itu sudah saya permohonankan sebelumnya sama ketua pemimpin perpustakaan induk dulunya. Jadi dengan nama besar ulama itu seharusnya ada satu ruangan khusus untuk kita kenalkan siapa ulama tersebut. Abu Rauf, ada ruangan khusus, ada cornernya khusus siapa ulama tersebut.
Ada fotonya, setidaknya ada karya-karya dari ulama tersebut. Berapa karya ulama itu untuk mengentalkan siapa-siapa nama sekarang. Karena jujur Pak, generasi Aceh sekarang yang dikenalkan sultan adalah hanya beberapa sultan. Sultan Iskandar Muda, Ratu, dan Ali Muayya. Sedangkan Sultan Aceh itu sangat banyak, dan itu sangat disayangkan tidak lagi banyak yang dikenalkan, dan ulama-ulama yang lainnya. Mungkin pertanyaan dari saya Pak, bagaimana cara mendorong percepatan untuk mendirikan jurusan-jurusan yang terkait ke dalam bidang kebudayaan ini, yang mendukung untuk mengembalikan lagi ke roh Aceh ini, untuk menemukan kembali roh Aceh ini. Yerusalem. Mungkin sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon Bu waktunya Bu ya. Singkat padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Bapak Dirjen. Saya hadir, pertama nama saya Nur Asma. Saya pensiunan dosen FKIP Unsia. Hadir pada hari ini mewakili Majelis Adat Aceh. Saya mendengar tadi dari adik-adik, alhamdulillah adik-adik kita itu banyak tahu sebenarnya tentang adat. Tapi mengapa sekarang di Aceh terkesan adat istiadat itu jauh dari apa yang diharapkan oleh leluhur kita? Mungkin sebagai contoh, saya akan cuplik sedikit hadis maja adat bak potong ruhum hukum Asyah Kuala. Adat pelaksanaan politik kenegarawan itu semua dari umara, sedangkan pelaksanaan syariat diatur oleh ulama. Itu dari dulu dilaksanakan di Aceh. Tapi sekarang kita melihat, kami cukup prihatin yang tua-tua ini, karena mungkin sebagian adik-adik kita itu ada yang tidak tahu apa itu adat Aceh. Saya pernah wawancara, maka berani saya omong hari ini. Banyak hal yang sudah kita tinggalkan. Mungkin salah satu contoh bagi adik-adik kita yang putri, dalam berbusana. Busana Aceh untuk perempuan itu ada unsur baju, celana, jilbab, dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi sekarang, mereka pakai celana tapi seperti tidak pakai celana. Artinya menyalahi daripada syarat-syarat busana muslimah. Kita tahu bahwa syarat busana muslimah tidak boleh transparan, tidak boleh berbentuk tubuh, dan menutup aurat. Jadi itu contoh satu. Yang kedua menyangkut dengan adat istiadat perkawinan, karena yang hadir di sini ini calon-calon pengantin Pak. Ya, banyak sudah meninggalkan adat istiadat perkawinan Aceh. Baik dari tata laksananya, misalnya pada saat konghaba tunangan itu sudah membawa calon pengantin lelaki, itu tidak ada dalam adat Aceh dan tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Itu salah satu contoh. Saya juga wawancara calon pengantin dan orang tuanya, mereka menjawab itu bahwa keinginan dari calon pengantin. Nah, barangkali adik-adik yang hadir pada hari ini bisa menyampaikan pesan-pesan ini kepada teman-teman calon-calon pengantin. Kemudian menyangkut dengan hasil alam sedikit Pak, juga kita banyak sekali sudah kita tinggalkan. Contohnya buah mangga di pohon. Buah mangganya yang sudah besar-besar tapi belum masak, sudah dipetik. Apa yang terjadi? Dijual ke masyarakat, tidak bisa dimakan. Nah, itu salah satu contoh. Jadi yang saya inginkan Pak pada hari ini, mohon barangkali pengalaman Bapak Hilmar dalam Bapak bertugas di daerah lain di Indonesia, mungkin ada daerah-daerah yang sangat menjaga adat istiadatnya. Tolong Bapak beri contoh satu atau dua saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu. Berikut silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya dari UIN Araniri, Duta Baca UIN Araniri dan penulis buku Muslimah High Value. Di sini saya merasa khawatir sebenarnya Bapak dari tema kita kebudayaan sejarah Aceh, tetapi kami semua di sini sebagai thalibul ilm atau mahasiswa-mahasiswi lahir pada dua posisi Bapak.
Yang pertama sudah berada pada literasi fisik dan literasi digital. Namun pada semester 5 kemarin, waktu mata kuliah metode kualitatif dan kuantitatif, kami 80% itu sangat kesulitan untuk menulis. Dan ternyata faktornya adalah akibat kurang membaca. Pertanyaan saya langsung saja Bapak, bagaimana trik dari Bapak agar kami bisa menyeimbangkan antara literasi fisik dan literasi digital? Sekian, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, ini lebih bervariasi nih Pak Dirjen ya pertanyaannya ya. Ya, nggak bisa disatukan ya. Oke, silakan Pak Dirjen. Baik, pertama ya lagi ya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan juga ada yang sebetulnya lebih komentar dan memberikan informasi ya. Terima kasih sekali Abang tadi ya, soal kitab itu saya kira memang penting. Dan soal dominasi kebudayaan, kalau kita perhatikan terjadinya juga berjenjang itu. Ya. Secara nasional ada, nanti di provinsi ada, kabupaten ada dan seterusnya. Dan itu problem yang saya kira lahir gitu ya, juga karena ada perebutan sumber daya. Kalau mau ditarik sebetulnya soal yang sangat mendasar adalah itu. Saya kasih contoh, jadi pernah dalam satu diskusi dengan teman-teman dari Sulawesi ini, ya, kita bicara tentang wastra, ya, jadi kain tradisional ya, yang berasal dari daerah tertentu, ya, provinsi tertentu. Terus kita bicara nih soal-soal kayak begini ya, bahwa ini bisa dikembangkan, manfaatkan, nanti kekayaan intelektualnya diurus dan seterusnya, itu makanya menghasilkan gitu. Nah begitu kata menghasilkan keluar, mulai nih, ya, ternyata bukan satu provinsi katanya, tapi di kabupaten kami aja. Katanya. Oh bagus Bu kalau begitu, kabupaten mana kalau itu? Oh, sebetulnya bukan kabupatennya, tapi desa kami katanya. Begitu didalami lagi, bukan desanya juga Pak, keluarga kami ternyata. Ya. Jadi begitu ya, begitu udah menyangkut sumber daya, ya, dan perebutan sumber daya, bukan soal pengelolaan sumber daya. Kalau sumber dayanya dibagi rata dan segala macam, bisa dikelola bersama untuk kepentingan dan kebaikan bersama, saya kira tidak jadi isu. Tapi ketika sumber dayanya diperebutkan, nah mulailah segala macam identitas itu menjadi penting tiba-tiba. Dan identitas ini ya tadi tuh nanti membelah, maka jadi makin spesifik gitu, seiring dengan semakin mendalamnya perebutan sumber daya itu. Ya jadi selama problem apa itu tadi ada gitu ya, soal dominasi ini kita seperti nggak punya jalan keluar, dan jalan keluarnya adalah kalau kita bisa membalik keadaan, tidak lagi memperebutkan sumber daya, tetapi bisa bekerja sama justru untuk mengelola sumber daya yang sebetulnya luar biasa, cukup untuk semua ini ya, dengan cara yang lebih adil dan lestari gitu. Itu jalan keluarnya. Saya duga kalau itu terjadi maka seluruh isu dominasi dan segala macam itu juga pasti akan menurun karena nggak ada keperluannya lagi. Ya. Nah, ada yang menyinggung kuah belango dan kopi tadi. Ini tadi malam saya apa namanya itu jamuannya dan belum ada penawarnya ini. Dan saya kira tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa melindungi ya, sajian disajikan dengan cara tertentu dan seterusnya itu ya. Berharap tadi kalau nggak salah harapannya ada kanun ya untuk memastikan itu semua. Tapi kalau itu dilakukan, berapa kanun yang kita perlukan untuk itu? Kalau semua segala sesuatu hal mau kita atur agar itu bisa dilindungi. Dan kalau ternyata kita memerlukan begitu banyak aturan, maka ada problem dengan kita. Ya. Berarti itu belum menjadi kepentingan kita untuk melindungi kekayaan budaya tersebut. Sehingga harus diatur-atur dengan peraturan. Kalau dia benar-benar memang tumbuh, dirasakan betul manfaatnya, ya, dibanggakan, maka nggak ada keperluannya membuat peraturan. Otomatis orang akan menggunakannya. Ya, jadi itu soal yang kita hadapi ya. Dan sekarang mungkin kita bisa berbicara bagaimana caranya membuat kebanggaan itu tumbuh. Ya. Bagaimana caranya membuat sesuatu yang berasal dari masa lalu gitu ya menjadi relevan untuk hari ini. Dan lagi ya, saya tadi mengingatkan bahwa yang kita sebut tradisi ya, sebetulnya juga hasil pengembangan dari masa lalu. Jadi selama kita bersikap terbuka ya,
Maka isi yang tadi saya bicarakan, isi yang baik ini bisa kita bawa terus dari waktu ke waktu dalam bentuk yang berubah-ubah. Tidak terlalu jauh dari aslinya, tetapi juga tidak menutup diri terhadap perkembangan dan perubahan. Dalam dunia kesenian saya kira Pak Rektor sangat paham ini. Ya. Tari tradisi, wah sudah nggak lagi ya. Gerak silat IPSI, sudah nggak lagi seperti aslinya 100 tahun, siapa yang tahu? Tetapi ketika dia dipraktikkan hari ini, diyakini dia, dan dia efektif memang bisa menjawab apa yang menjadi tantangan di bidangnya masing-masing itu, maka dia berlaku. Dan ketika dia berlaku dan dilakukan berulang-ulang, diteruskan kepada satu generasi dan seterusnya, menjadi adat dia, menjadi tradisi dia. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa apa yang kita ketahui sebagai tradisi hari ini sama dengan 100 atau 200 tahun yang lalu. Bisa berubah-ubah bentuknya secara spesifik, ya, secara parsial, tapi isinya kita bawa terus. Ketika isinya berubah, dia kehilangan relevansinya, tenggelam dengan sendirinya, dan nggak usah ditangisi. Karena isi yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman justru akan menjadi penghambat dia untuk berkembang kan. Ketika dia masih bisa menjawab tantangan kita, masih relevan dengan kita hari, dia pasti akan diperbarui, pasti akan mencari bentuknya yang baru. Nah, ini perbedaan antara isi dan bentuk, saya kira dalam pembicaraan kita hari ini sangat esensial ini. Ya, agar kita melihat ya perbedaannya sebetulnya di mana. Sama tadi Ibu bertanya tentang adat, bagaimana dia bisa dipertahan dan di mana itu bisa dipertahankan, di mana ada contoh untuk mempertahankan. Saya boleh bilang begini. Adat dalam bentuknya seperti yang tadi Ibu bayangkan ya, akan bertahan di mana sistem dan struktur kekuasaan yang melahirkan adat itu masih ada. Ketika dia sudah nggak ada, ikatan-ikatan misalnya sekarang ini hubungan kekerabatan yang ada di dalam tradisi di Aceh katakanlah 50 atau 100 tahun lalu ya, dulu masih intek ya, adik dari ayah dan segala macam punya posisi-posisi yang sangat jelas ya. Dan kejelasan itu bahkan diatur dalam cara kita duduk kan, di mana kita duduk di dalam sebuah rumah, itulah posisi kita. Yang hari ini di dalam rumah-rumah modern sudah nggak berlaku karena kursinya cuma 2, nggak ada lagi itu apa namanya tempat kita untuk berkumpul menentukan siapa duduk di mana dan seterusnya karena bangunan kursinya modern. Apakah kemudian berarti nilainya seluruhnya hilang? Tidak, bentuk penghormatannya berbeda. Adat yang sama dalam bentuknya tidak bisa bertahan karena terjadi perubahan-perubahan yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Apakah berarti kita jadi kurang ajar terhadap orang tua dan segala macam? Tidak, caranya berubah. Dulu Bapak Ibu, batik ini simbol ya. Kalau kita masuk ke dalam satu acara menggunakan batik yang keliru ya, itu bisa celaka itu. Menggunakan batik ke seluruh sebuah acara seperti ini, tapi menggunakan batik yang biasa digunakan orang ke pemakaman, yang salah itu sudah. Ya. Tapi hari ini simbol-simbol nggak terlalu dikenali, ya, sehingga saya kadang-kadang lihat ini kenapa orang pakai baju kawinan ke acara ini, gitu ya. Karena batik yang digunakan semestinya adalah batik yang biasa digunakan ke kawinan. Tapi ya oke lah, sekarang sudah menjadi lebih bentuk estetika dan seterusnya. Nilai-nilai itu sudah tidak lagi melekat kepada simbol. Tradisinya sudah mulai bergeser. Cuman isi bahwa kita menghormati orang datang ke acaranya tidak dengan baju yang tidak pantas kan tetap, tapi tidak lagi menggunakan simbol-simbol yang sama seperti katakanlah 50 tahun yang lalu. Nah itu ya maksudnya kebudayaan terus saja berkembang. Demikian halnya dengan adat dan tradisi. Gak bisa kita berpegang pada bentuknya dan kemudian berharap bahwa orang terus akan mengikuti ini sepanjang zaman ya. Kalau ini kita lakukan malah saya khawatir cara seperti ini justru akan menggerus tradisi itu sendiri. Karena coba dipertahankan ya dengan paksaan. Ya, tapi ketika dia bisa mengikuti perkembangan zaman, mengalami perubahan sedikit di sana, perubahan sedikit di sana dalam bentuk, ya, maka dia akan bisa jauh lebih langgeng bertahan. Terakhir, tadi ada pertanyaan yang sangat penting ya, tentang cagar-cagar budaya kita yang banyak ini ya. Tadi pagi saya juga kebetulan ketemu dengan kawan-kawan di Balai Pelestarian Kebudayaan cerita tentang makam ya yang tersebar di seluruh Aceh ini banyak sekali jumlahnya, ratusan bahkan lebih gitu ya. Nah ini saya kira
Tentu kalau misalnya bicara tentang pelindungan, ya tadi saya sudah bicara ya bahwa itu semua memang harus dilindungi sebagai cagar budaya dan seterusnya. Tapi kembali kepada pertanyaan sangat fundamental yang harus berani kita ajarkan untuk setiap hal. Untuk apa? Ya. Bukan karena disuruh undang-undang, itu urusan saya di pemerintah gitu. Tapi untuk kita masyarakat secara umum, untuk apa menyelamatkan itu? Kenapa dia penting? Ya. Kita harus berani maju dengan pertanyaan seperti itu agar tahu alasannya. Dan kalau saya menganggap, ya, kenapa misalnya sekarang bangunan bersejarah dan segala macam itu penting, karena terkait dengan identitas. Itu hilang, sebagian dari identitas kita hilang. Sama halnya seperti kitab-kitab ini, kalau sudah nggak dibaca orang, sudah susah ditemukan gitu ya, itu sebagian dari identitas kita hilang. Orang kemudian bertanya, orang Aceh itu seperti apa? Susah cari rujukannya, apa yang mau rujuk? Bukti sejarah yang membuktikan bahwa dia ada dalam waktu yang lama sudah nggak ada. Ya. Dan orang kemudian akan beranggapan, katakanlah 50 tahun dari sekarang semua peninggalan-peninggalan bersejarahnya sudah nggak ada. Ya. Lantas apa yang mau dilihat dari sejarah dan kebudayaan Aceh itu? Jadi kalau ditanya tadi ya, penting sekali. Terkait dengan apa? Terkait dengan identitas. Ini hilang, identitasnya tentu akan tergerus gitu. Nah, ada satu hal yang saya kira ini mungkin berguna untuk teman-teman muda gitu ya. Dan saya kira tadi juga ada pembicaraan mengenai bagaimana sih di masa sekarang ya kampus seperti ini gitu ya, memberi ruang ya pada dimensi sejarah ya. Walaupun bangunannya bukan bangunan bersejarah dalam pengertian dibangun 100 tahun yang lalu, tidak ya, bangunannya baru. Tetapi memberi nama pada tempat-tempat tertentu yang ada referensi atau hubungannya dengan sejarah, itu dalam istilah asingnya disebut place making. Jadi kita yang menandai tempat itu, kita yang memberi makna pada tempat itu, adalah bagian dari upaya penguatan identitas. Sama halnya dengan nama jalan. Kenapa kita pakai nama jalan dari nama referensi dalam sejarah kita? Karena terkait dengan identitas. Nah, kalau semua ini kita sadari, ya, saya kira isu mengenai atau masalah tadi ya, cagar budaya mengapa dia penting dan segala macam itu sudah tidak lagi menjadi pertanyaan. Dan kalau dia tidak lagi menjadi pertanyaan, sudah harusnya menjadi kebijakan gitu ya. Jadi begitu cara berpikirnya gitu. Tapi mungkin dari kita selalu perlu bertolak dari pertanyaan yang sangat dasar, untuk apa? Agar kita bisa memberikan landasan ya, alasan yang kuat bagi kita untuk mengambil satu langkah gitu. Dan itu pemajuan kebudayaan adalah bidang yang saya kira Bapak Ibu semua tahu. Ini kan kalau kebudayaan ini tidak berwujud ya. Lain halnya kalau kita bicara ekonomi tumbuh 6%, jelas tuh gitu ya. Atau bicara tentang kesehatan gitu ya, orang sekian sehat, orang sekian sakit gitu. Kebudayaan kita susah bicara tentang angka-angka kayak begitu ya. Sehingga memang kadang-kadang berpanjang-panjang kita ya dalam diskusi kayak begini untuk meyakinkan satu sama lain gitu bahwa ini sebetulnya memang sesuatu yang penting. Nah, susahnya lah ya bidang-bidang kita ini ya. Jadi senang sekali ya bisa dialog seperti ini, berharap inilah dia bentuk kristalisasi pengetahuan kita ya. Sama-sama bertambah, saya belajar banyak juga hari ini ya, dan mudah-mudahan inilah basis bagi kita untuk memajukan kebudayaan bersama-sama.